Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas soal tentang tes karakteristik kepribadian ya. Ini adalah bagian dari tes intelijensi umum, oke? Jadi di sini sama-sama kita belajar. Kalau misalnya teman-teman mau jawab duluan, boleh silakan di pause aja videonya ya. Nah, jadi soal nomor 61 ini lanjutan dari part selanjutnya ya. Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun orang tersebut memaksa ingin membelinya dan ia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan orang tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi di sini A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu, ini salah ya. Anda ragu-ragu, salah juga. Anda berkonsultasi kepada enggak ya, jelas dia itu kok kata kuncinya itu harus menggunakan resep dokter ya. Anda menolak dengan mantap. Nah, ini paling tepat ya. Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang D. Oke? Nah, kita lanjut ya, soal nomor 62. 62. Salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Nah, dia curang ya. Kecurangan absensi. Sikap Anda, A. Menoleransi sebab baru kali ini nggak boleh ya. Rekan kerja yang lain juga melakukan, nggak boleh juga. Mengingatkan dan menegur. Nah, ini lebih mungkin bisa ya nih. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, lebih baik kita mengingatkan dan menegur terlebih dahulu ya. Nanti berarti kita pilihnya jawabannya adalah yang C. 63. Seorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah, berarti ini apa ya? Penyogokan ya. Menerima tawaran tersebut serta persaingan memang sangat ketat. Enggak. Mempertimbangkan enggak. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi. Ah, ini enggak boleh ya. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. Nah, ini baru tepat. Sehingga langsung aja ya kita pilih jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yang poinnya 5 ya. Oke? 64. Ketika di kantor, Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, maka berarti kata kuncinya tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Maka Anda langsung saja mencetak di kantor, nggak boleh ya, karena ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri, nggak juga, kan tintanya tinta kantor kan? Yang C, Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai, nggak boleh juga ya. Anda mencetak di rumah saja. Nah, ini kan keperluan pribadi, berarti Anda mencetaknya sendiri di rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Yang nilainya 5 ya. 65. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jadi di sini yang A, tidak terlalu penting. Salah nih ya. Penting tapi bukan utama, enggak. Biasa saja karena tidak di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan, enggak ya. Cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Nah, ya ini benar. Bisa nih, kita lihat yang E dulu. Sangat penting, walaupun tujuan tercapai lebih lama, tetapi kedekatan individu harus terbangun kuat. Nah, ini tercapai lama itu nggak bagus juga ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan. Tujuannya nggak lama juga ya, harus secara efisien juga. Oke? Jadi yang paling tepat itu, yang paling tinggi nilainya adalah yang D. 66. Sebagai seorang pemimpin, apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? Jadi di sini tidak perlu, itu salah ya. Tidak perlu pemimpin bertanggung jawab akan proses kinerja bukan tentang permasalahan pribadi. Enggak juga ya. Jadi kalau dalam tim itu harus ada komunikasi juga ya. Terkadang perlu, enggak ya. Perlu karena bisa jadi hal tersebut menghambat. Berarti ini benar. Yang E sangat perlu. Ini bisa ya kita ambil dulu. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kerja dan kedekatan antara personil sangat dibutuhkan. Nah ya. Jadi yang paling tepat itu yang
paling bagus jawabannya adalah yang E ya, yang paling lengkap gitu. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil yang sangat dibutuhkan. 67. Mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? Lead by example, ya, jadi memimpin contoh, jadi mencontohkan ya, memimpin melalui contoh gitu, merasakan bersama kerja tim enggak ya, peka terhadap kebutuhan enggak, menarik minat orang lain untuk bergabung enggak, kinerja dan progres ya, lebih tepatnya itu adalah yang A ya, lead by team, berarti kita itu memimpin, lead by example, jadi kalau kita itu memimpin dengan cara memberikan contoh kepada pegawai kita. Contohnya tentu contoh yang baik ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah yang A. 68. Jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikannya? Berarti yang A, mendiskusikan. Ya, kita tahan dulu. Keputusan pemimpin adalah mutlak, enggak selalu ya. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. Kalau misalnya pilihan terbanyak yang baik, kan belum tentu juga. Ya. Pemimpin membiarkan anggota, enggak juga ya. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Nah, yang paling tepatnya itu, selain logis, juga harus mendiskusikan dengan anggota lainnya. Jadi yang paling tinggi itu jawabannya adalah yang A. 69. Anda sering mengingatkan bawahan Anda untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Berarti di sini Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Ya, karena kita mengingatkan berarti kita harus memberikan contoh yang baik juga ya. Nah, kita skip dulu yang A. Karena adanya batasan, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda. Enggak juga ya. Anda sesekali melakukan keliruan, kalau bisa jangan. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. Enggak ya. Lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Lebih baik. Ya, lebih baik. Tapi alangkah bagusnya kalau paling tingginya Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Karena kan kita mengingatkan, kita sering mengingatkan bawahan ya. Berarti kita harus memberikan contoh yang baik juga. Berarti yang paling tinggi itu adalah jawaban yang A. 70. Jika suatu rencana terlihat rumit, maka berarti di sini Anda tidak mau repot-repot mencobanya. Enggak boleh kayak gitu ya. Anda khawatir jika mencobanya dan gagal. Enggak boleh takut gagal. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkan. Kita tahan dulu. Anda meminta pendapat orang lain dan yang penting Anda coba dulu. Kita tahan dulu. Yang penting Anda coba dulu. Ya. Tapi harus ada pertimbangan juga ya. Berarti yang paling tinggi itu nilainya adalah Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkan. Jadi nggak berani-berani aja ya. Jadi harus ada pertimbangan dulu. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang paling tinggi nilainya ya. 71. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja Anda? Berarti yang A itu selalu gagasan Anda cemerlang dan selalu diterima. Ini yang baiknya ya. Sering, kebanyakan gagasan Anda unik sehingga dapat diterima. Unik itu tergantung ya. Kadang-kadang jika memang ide baik itu muncul, nggak bagus juga ya. Anda jarang mengungkapkan ini apalagi. Anda bukan tipe orang penghasilnya. Ini salah nih. Jadi yang paling tepat itu yang mana? Yang A ya. Paling tinggi itu adalah nilai yang A. 72. Jika Anda punya rencana bertemu dengan seseorang sepulang jam kantor, tetapi atasan Anda meminta tolong kepada Anda untuk mengerjakan sesuatu dan membuat Anda harus lembur, apa yang Anda lakukan? Lembur dan membatalkan janji segera. Kemudian menolak lembur, tetapi curi kesempatan ini nggak boleh ya, menolak juga nggak boleh. Lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon, mengganti jadwal bertemu di kantor. Berarti yang paling tepatnya ini adalah, ini juga nggak tepat ya. Membatalkan, tapi apa ujungnya gitu. Yang lebih tepatnya itu yang D ya. Yang maksudnya lebih rasional gitu. Lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. Jadi jawabannya adalah yang D. 73. Di saat sedang presentasi, tiba-tiba ponsel Anda bergetar menerima panggilan atau pesan singkat. Maka reaksi Anda, berarti ini sedang presentasi ya. Mohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon.
Kemudian ya kita tahan dulu. Berarti ini langsung berani membuka apa yang barusan Anda terima. Oh, nggak boleh juga ya. Masa nggak ada komunikasi dengan audiens gitu. Seketika keluar meninggalkan, nggak mungkin ya. Segera men-silent agar tidak mengganggu presentasi. Ini kayaknya nggak cocok juga ya. Memerintahkan rekan sebelah untuk membuka. Nah, ini apalagi ribet. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Maksudnya yang rasional di antara pilihan yang ini adalah yang A ya, yang paling tinggi nilainya. Memohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu gitu. Jadi izin dulu, jangan langsung main angkat-angkat aja. Pasti audiensnya nanti bingung kan. 74, di masa pensiun Anda senang jika bisa mendirikan rumah ibadah bagi mereka yang kurang beruntung. Tidak bergantung dengan anak dan cucu Anda. Yang paling tinggi ya nilainya. Hidup tenang tanpa bergantung pada siapapun di panti ureda. Berbuat kebaikan demi kepentingan bersama, berkumpul dengan anak dan cucu Anda. Nah, jadi lebih bagusnya itu, kalau ketika kita udah pensiun, kan udah nggak kerja tuh. Tapi kita tetap bermanfaat gitu, tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi, kalau bisa tuh yang paling tinggi itu jawabannya adalah yang A, bisa mendirikan rumah ibadah bagi mereka yang kurang beruntung. Kenapa? Karena berarti kita bermanfaat kan, meskipun udah pensiun kita tetap bermanfaat bagi orang lain gitu. 75, ketika anak Anda sedang sakit parah, maka Anda akan A, membawa ke dokter agar tidak bertambah parah. Kita lihat dulu jawaban yang lain ya. Yang B, menyuruhnya pergi ke dokter dengan saudara Anda lah. Ini nggak tepat ya. Izin tidak masuk kerja, oh nggak boleh juga ya. Tetap mengerjakan tugas seperti biasa ini juga nggak boleh. Meminta anak Anda mengerti bahwa Anda ini lagi sakit ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A ya. Membawanya ke dokter agar tidak bertambah parah. Jadi paling tinggi itu jawaban yang A. 76. Ketika Anda melihat pelanggan yang kesulitan mengisi formulir, maka yang Anda lakukan adalah berarti pelanggan ini ya. Yang A, mengizinkan untuk membawa formulir tersebut pulang. Enggak, kok pulang ya. Kemudian bersabar menunggu sampai ia selesai. Ya, nggak boleh juga ya. Nanti kan kelamaan. Nggak efisien jadinya. Memintanya bertanya kepada pelanggan lain. Kalau kalian bisa bantu, kenapa harus menyuruh dia bertanya gitu ya. Meminta siapa membantu. Kita tahan dulu. Memandu cara pengisian formulir tersebut. Nah, kenapa harus sapam? Kan kalian itu kan kita sebagai apa namanya tuh? Pelanggan, berarti kita sebagai apa namanya ya? Yang berkontribusi di dalam suatu itulah ya, suatu instansi itu gitu. Jadi karena kita bisa lihat berarti kita yang bantu gitu. Berarti yang lebih tepat itu adalah yang E, memandu cara pengisian formulir tersebut. Jadi kalau kita bisa bantu, kenapa nggak kita yang bantu? Jangan suruh orang lain gitu ya. Jadi paling tinggi itu jawabannya yang E. 77, rekan dari kantor cabang menemui Anda karena membutuhkan bantuan. Pada saat itu, Anda harus pulang karena ada acara keluarga di rumah. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah berarti dia katanya, oh ya, berarti Anda harus pulang ya. Berarti jawabannya kita lihat yang A, mengajak tamu Anda makan bersama di kantor. Nggak tepat ya. Menunda acara bersama keluarga, ya, tapi apa harus ada penjelasan lebih konkret gitu ya. Menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji bersama keluarga. Nah, ini paling tepat ya. Meminta maaf karena tidak bisa nggak boleh juga. Dia udah datang bela-belainnya. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk membantunya. Nah, ini juga menyuruh ya. Jangan. Kalau bisa kita lakukan, kita yang melakukan gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang paling tepat, yang lebih rasional itu yang C ya. Menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji bersama keluarga. 78, pada saat rapat dengan klien, teman Anda lupa membawa proposal tim Anda, maka sikap Anda. Jadi di sini memarahinya karena ceroboh. Ya, kita tahan dulu. Memintanya mengambil proposal yang tertinggal, menghabiskan waktu ya, padahal mau rapat lagi. Membatalkan rapat, nggak boleh juga ya. Menjadwal ulang rapat, ya
tapi lebih nggak efisien ya, karena waktu orang ini kan kadang-kadang beda-beda gitu ya. Mengirimkannya lewat kurir. Nah, yang paling tepat itu yang E ya. Nah, yang lebih efisien. Jadi suruh aja misalnya ojol atau apa gitu kan mengirimkan lewat kurir. Oke? 79. Bagaimana Anda bersikap kepada rekan kerja yang lebih tua usianya dari Anda? Bercanda tetapi dalam batas kewajaran. Kita skip dulu. Merasa kaku nggak boleh juga. Sering bercanda, bahkan kelewatan apalagi nih. Sudah sangat akrab seperti teman sebaya. Nggak boleh ya. Kalau teman dia itu senior gitu. Lebih tua kan. Nggak boleh juga kayak teman sebaya. Biasa saja ya boleh lah. Tapi itu bukan pilihan yang terbaik ya. Jadi kalau misalnya yang paling tepat itu adalah jawabannya yang A ya. Karena dekat tapi kita tahu batasan gitu. Bercanda tapi dalam batas kewajaran. Jadi yang paling tinggi itu adalah nilai yang A. 80. Di lingkungan kerja yang baru, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan yang baru. Oke, kita tahan dulu. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan ya, menunggu ya. Jangan, kalau bisa kalau kita mengenalkan diri, kita kenalkan diri gitu. Terus saya langsung mampu akrab. Nah, ini lebih bagus ya. Jika saya membutuhkan bantuan, baru saya akan berkenalan nih. Nggak boleh nih. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya saya senang sekali. Yang lebih tepat itu adalah yang C, yang paling tinggi nilainya ya. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya gitu. 81. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka jadi saya sangat sedih dan marah. Berarti kalau kayak gini kita nggak bisa mengontrol emosi kita ya. Tentu saja saya marah, ini juga nggak bisa mengontrol emosi berarti. Saya melakukan evaluasi menyeluruh, kita tahan dulu. Saya butuh waktu menenangkan diri, kita tahan dulu. Saya marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Butuh waktu menenangkan diri ini nggak efisien ya. Mungkin yang lebih tepat itu yang C, yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. 82. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. Mencari kambing hitam, berarti nggak boleh ya. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, nggak tepat. Bersedih hati apalagi. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Nah, ini lebih bagus ya. Yang E, meminta bantuan kepada orang yang kepada lebih banyak orang, nggak. Jadi yang lebih tepat itu yang paling tinggi nilainya adalah yang D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya gitu. 83. Apa yang Anda rasakan dan lakukan saat menerima pujian dari atasan Anda? Saya merasa sulit menerima pujian. Ya nggak boleh ya. Saya merasa sedikit tersipu karena hal tersebut. Oke, kita tahan dulu. Terus saya merasa biasa saja. Tahan dulu. Saya merasa bersyukur dan puas atas hasil kerja saya. Saya merasa senang dan bangga atas pencapaian saya. Berarti senang dan bangga. Tapi yang lebih tepat itu bersyukur ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah nilainya yang D. 84. Apakah Anda secara sukarela memberikan informasi atau opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal baik? Berarti di sini ya, karena mereka adalah orang terdekat saya dan saya percaya dia katanya tidak Anda kenal. Berarti ini nggak cocok ya. Tergantung seberapa dekat mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. Nggak tepat ya. Berarti melihat kondisi terlebih dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Nah, ini baru cocok nih. Saya jarang memberikan informasi kepada orang lain karena takut disalahgunakan. Nggak gitu juga ya. Saya selalu menyimpan opini dan informasi tersebut karena untuk profesionalisme. Ya, kalau misalnya opininya itu bukan masalah yang harus dirahasiakan, kenapa nggak mau ngasih informasi gitu kan? Kayak misalnya yang sederhana lah. Jadi yang paling tepat itu yang paling tinggi jawabannya adalah itu adalah yang C yang lebih baik ya. Melihat kondisi terlebih dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Kalau penting sekali karena urusan perusahaan, ya nggak boleh dikasih tahu juga ya, kayak gitu. Jadi lihat informasinya lah ya, lihat situasi dan kondisi. Jadi jawaban yang paling tinggi itu adalah yang C. 85. Sebagai seorang pemimpin, apakah Anda selalu memberitahu setiap informasi kepada anggota? A. Selalu. Karena transparansi itu penting dalam tim. Kemudian tidak semua informasi, ini nggak benar ya.
Tidak semua informasi hanya hal bersifat umum dan yang lain yang berhak mengetahui. Oke, hanya informasi secara umum dan tersirat, enggak boleh juga ya. Hanya memberitahu jika ditanya, enggak. Saya tidak pernah menginformasikan karena itu adalah kewajiban saya sebagai pemimpin. Ya, mungkin ada informasi yang harus diketahui dan ada yang tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang paling tinggi nilainya adalah yang B ya. Next, nomor 86. Sistem bekerja yang paling nyaman bagi Anda adalah saya selalu senang bekerja sendiri. Nggak tepat ya. Saya dapat bekerja berkelompok tetapi lebih senang bekerja sendiri. Nggak tepat juga. Saya orang yang dapat bekerja berkelompok maupun individu. Ini yang lebih tepat. Jadi paling tinggi itu adalah jawabannya yang C. Jadi bisa keduanya ya, bisa berkelompok dan harus bisa juga berindividu. Jadi jangan hanya salah satu aja gitu. 87. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Saya membaginya sesuai kepribadian dan sifat. Kenapa harus itu ya? Nggak tepat ya, sesuai kepribadian dan sifat. Saya membaginya sesuai minat dan keinginan. Nggak juga ya, masa keinginan? Saya membagikan sesuai keahlian dan keterampilan. Nggak boleh juga ya kayak gitu. Saya membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuan. Nah, ini lebih tepat ini. Minat dan kemampuan. Saya membaginya sesuai posisi masing-masing. Jadi yang paling tinggi itu 87 jawabannya adalah yang D. Jadi sesuai minat dan kemampuan. Kalau dia tidak mampu, nanti kan nggak selesai juga kerjaan kita ya. Jadi yang paling tepat tuh jawaban yang paling tinggi adalah yang D. 88. Apa pendapat Anda tentang waktu? Tepat waktu adalah segalanya. Oke, kita tahan dulu. Tepat waktu adalah cara menghargai orang lain, maka membuat perencanaan. Oke, kita tahan dulu ya. Harus dapat memanfaatkan waktu. Oke. Harus dapat memanfaatkan waktu secara maksimal mungkin secara otomatis. 80 ya ini kita tahan dulu. Berusaha sebaik mungkin memanfaatkan waktu. Santai dan berusaha sebaik ini nggak mungkin. Nah, jadi yang paling tinggi itu adalah yang D ya. Berusaha sebaik mungkin memanfaatkan waktu. Jadi ini udah terkonklusi semua jawaban dari A, B, dan C gitu. Oke? Jadi yang paling tinggi itu adalah nilai yang D. 89, menurut Anda sekolah adalah satu-satunya lembaga pendidikan? Enggak ya, sekolah itu banyak. Lembaga pendidikan formal. Oke, kita tahan dulu. Tempat mengkotak-kotakan anak, ini salah nih. Tempat melabelkan anak apalagi. Tempat anak bergaul juga salah. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang B ya, lembaga pendidikan formal. Yang paling tinggi nilainya adalah yang B. 90, jika Anda memiliki seorang anak, maka Anda akan menitipkannya di sekolah yang terkenal, menitipkannya di sekolah yang dekat dengan rumah, mendidiknya sendiri di rumah Anda, mendidiknya seperti Anda didik. Maksudnya, menitipkannya di sekolah sepanjang hari ini nggak boleh ya. Jadi nomor 90 itu yang lebih tepat. Ini konteksnya mungkin anaknya belum sekolah ya. Atau kalau anaknya sekolah, kalau menitipkan di sekolah terkenal tuh nggak cocok juga ya. Menitipkan di sekolah yang dekat dengan rumah, kenapa menitipkan? Berarti yang paling bagus itu yang C ya. Mendidiknya sendiri di rumah Anda. Berarti yang paling tinggi itu adalah jawabannya yang C ya. 91, jika Anda dalam situasi terburu-buru, sedangkan keadaan tidak memungkinkan untuk selesai secara cepat, apa yang Anda lakukan? Saya akan memaksa, ini nggak boleh memaksa, udah jelas nggak bagus ya. Kemudian saya akan berusaha keras, tetapi jika tidak bisa, maka saya akan menerima. Nah, boleh nih. Saya berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkannya, berarti nggak ada apa namanya surrendernya ya. Saya akan berusaha sewajarnya jika memang sewajarnya, nggak boleh. Jadi harus berusaha semaksimal mungkinnya. Jika secara logis tidak mungkin, saya tidak akan mengusahakan lagi. Jadi yang paling tinggi itu adalah yang B ya. Saya akan berusaha keras, tetapi jika tidak bisa, maka saya akan menerima gitu. Jadi ada penerimaan dan setelah kita berusaha semaksimal mungkin gitu. 92, bagaimana pribadi Anda menyelesaikan sebuah masalah? Menyelesaikannya sendiri,
Berusaha, nggak boleh menyelesaikan sendiri ya, nggak baik. Kalau misalnya bisa berkonsultasi dengan orang yang kita percaya, boleh gitu. Berusaha mungkin diselesaikan sendiri, jarang minta tolong orang lain, ini juga nggak boleh ya. Saya berusaha menyelesaikan sendiri sambil meminta tolong. Nah, ini boleh nih. Meminta pertolongan dan bersama-sama, ini udah nggak apa ya, nggak bagus. Selalu meminta bantuan ini juga nggak bagus. Jadi paling tinggi itu adalah yang C. Saya berusaha menyelesaikan sendiri dulu. Nanti kalau udah mentok baru kita boleh minta tolong ke orang lain. 93. Seberapa sering Anda menyisihkan waktu untuk merencanakan dan berpikir tentang pekerjaan Anda? A. Saya hampir tidak pernah menyisihkan waktu. Ini parah nih ya. Nggak boleh nih. Terkadang saya memikirkannya. Terkadang aja. Berarti nggak tepat ya. Eh, saya selalu menjadwalkan rutin untuk evaluasi dan merencanakan ulang walaupun tidak rutin. Nah, nggak boleh. Dia harus rutin. Saya selalu rutin mengevaluasi. Ini bisa. Saat saya membutuhkan berpikir ulang, maka daya akan mengatur kembali pekerjaan saya. Maksudnya? Jadi yang paling tepat itu, yang paling tinggi adalah yang D. Saya selalu rutin mengevaluasi diri dan memikirkan kembali seminggu sekali. Gitu. 94. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas pada staf Anda? Saya mendelegasikan semua, nggak boleh semua ya. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas, sebagian besar pula, nggak boleh. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Oke, kita tahan dulu. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas, nggak boleh sebagian kecil aja ya. Saya jarang nih, nggak boleh. Yang paling tinggi itu adalah yang C. Oke, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Jadi itulah fungsi kita sebagai pemimpin gitu. 95. Bagaimana menurut Anda tentang pencapaian target tim dan individu? Target individu tercapai maka target tim tercapai. Oke, kita tahan dulu. Target tim adalah utama walau target individu tidak tercapai. Enggak ya, kalau bisa kedua-duanya tercapai gitu. Sebisa mungkin kedua target tercapai, walaupun keduanya tidak bisa 100%. Mungkin ini boleh. Mencapai target individu lebih dahulu, nggak boleh ya. Mencapai target tim lebih dahulu, lalu kemudian nggak bisa. Kalau bisa beriringan lah. Jadi yang paling bagus itu jawaban paling tinggi adalah yang C ya, beriringan gitu. Jadi sejalan. Individu tercapai, kelompok juga tercapai. Jadi tidak mengabaikan salah satu dari keduanya gitu. 96. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang dihadapi di dalam tim? Saya menganggap masalah yang dihadapi tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan berusaha menyelesaikannya. Oke, kita tahan dulu. Kemudian kedua tim adalah penanggung jawab terbesar atas masalah itu. Orang yang menimbulkan masalah itu adalah yang harus bertanggung jawab. Dia tim ya, berarti kita harus menyelesaikan bersama-sama, berarti ini nggak boleh. Jika masalah itu tidak berkaitan dengan saya, ini apalagi egois ya, masalah tim harus diselesaikan secara tim ya. Kalau tim berarti, kalau tim ya harus diselesaikan secara tim, meskipun yang menyebabkan kesalahan itu satu orang gitu. Jadi yang paling tepat, yang paling tinggi itu adalah yang E. 97. Ketika seseorang memotong dalam antrean, apa yang akan Anda lakukan? Selalu mengabaikan begitu saja, nggak boleh diingatkan ya kalau bisa. Lebih sering saya abaikan, ini nggak boleh. Tergantung situasi, terkadang saya abaikan, nah terkadang saya tegur. Kalau bisa ditegur terus ya. Lebih sering saya tegur karena hal tersebut bukanlah hal yang semestinya. Selalu saya tegur karena semua harus sesuai dan adil. Oke, berarti jawaban yang paling dekat itu adalah yang E. Yang paling tinggi ya, selalu saya tegur karena semua harus sesuai dan adil gitu. Kalau lebih sering itu kan berarti kadang-kadang iya, kadang tidak gitu. Kadang pernah tidaknya gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu yang E. 98. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Jika tugas tersebut memang tidak dapat dikerjakan, mengapa harus memaksakan dikerjakan? Oke, kita tahan dulu. Jika tugas tersebut dalam proses hanya dapat diselesaikan sedikit, maka kemungkinan saya tolak. Oke, tahan dulu. Terkadang saya tolak, terkadang saya terima, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya dapat menyelesaikannya. Nah, ini.
Tergantung situasi dan kondisi ya. Saya jarang menolak, berarti nggak boleh juga ya, harus lihat itunya dulu. Kita mampu atau enggak gitu. Saya akan menerima karena walau bagaimanapun juga hal tersebut adalah perintah atasan. Nggak selalu ya, perintah nggak selalu. Kalau kita nggak mampu ya nggak bisa dipaksakan. Berarti yang paling tinggi itu adalah yang C. Terkadang saya tolak, terkadang saya terima, tergantung bagaimana tugas tersebut ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi bisa atau tidak kita ngerjain gitu. 99, apakah Anda merasa sulit untuk menolak permintaan orang lain? Saya sulit menolak karena saya takut orang tersebut tersinggung. Nggak boleh kayak gitu juga ya. Sebisa mungkin saya menerima permintaan orang lain jika memang bisa. Kita tahan dulu. Jika bisa, maka saya terima. Jika tidak, maka saya tidak terima. Nah, ini paling tepat ya. Saya jarang menerima, nggak boleh juga. Saya selalu tolak, nggak boleh juga. Jadi, kalau misalnya bisa, ya ditolong. Kalau nggak, ya nggak diterima gitu ya. Jadi, jawabannya yang paling tepat, yang paling tinggi adalah yang C. Nomor 100. Bagaimana cara Anda menyatakan pikiran Anda? Lugas dan detail. Secara umum dan nyata. Nyata dan tegas, nyata, detail, dan tegas, lugas, dan tegas. Nah, ini udah mencangkup semuanya ya. Jadi yang paling tinggi itu yang D. Nyata, detail, dan tegas.